Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, tim Gubuk Istighfar dan saudara-saudaraku yang beristighfar, saudara-saudaraku semuanya. Saya masih melanjutkan menerangkan tentang hal akal yang ada pada manusia. Orang ataupun manusia ada yang bodoh, ada yang awam, ada yang pinter. Kalau orang yang bodoh itu tidak mengerti apa-apa, tapi masih bisa diajari. Orang yang awam adalah orang yang kurang ilmu. Dalam arti bisa belajar lagi dan menuntut ilmu lagi. Ada orang pintar, otaknya yang pintar, tapi ketika orang pintar ini terkena doktrin, otak yang tadinya pintar itu terkena doktrin itu menjadi dungu. Ada juga orang yang belajar ilmu agama. Kitab apa aja dibaca, kitab berbagai macam ditampung, dibaca, kemudian tidak diambil kesimpulannya, tidak dipilih. Akhirnya juga bisa menjadi dungu. Nah, orang yang pinter menjadi dungu inilah yang repot. Orang yang belajar agama menjadi ahli-ahli kitab, ya. Jadi ahli-ahli kitab ini juga akan jadi dungu kalau tidak dipilih tentang kitab apa itu jadinya dungu. Karena orang sudah dungu, gampang mengkafir-kafirkan orang lain, gampang mengkafir-kafirkan sesama Islam. Makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ada yang menafsirkan bahasa kafir ini dulunya bahasa kafir ini untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan bagaimana ketika orang Islam itu dikafirkan? Sebenarnya enggak boleh. Enggak boleh. Orang Islam dikafirkan enggak boleh. Maka ada tafsiran bahasa kafir ini rusak. Nah, rusaknya dengan apa? Min ahlil kitabi. Ya. Ahli-ahli kitab ini. Kitabnya dikutak-atik, dikaburkan, dipalsukan. Kemudian diselewengkan. Dan berbagai macam. Ini yang disebut ahli-ahli kitab itu. Wal musyrikina. Dan rusaknya orang Islam itu karena orang musyrik. Contoh, musyrik ini. Yang lagi sekarang ini viral adalah tentang dibikinnya kuburan-kuburan palsu. Kalau zaman dulu yang disebut musyrik itu orang yang menyembah, orang yang beribadah selain kepada Allah. Jadi orang yang menyembah selain Allah itu adalah musyrik. Kemudian munafik. Nah, munafik inilah bibit segala kebohongan-kebohongan. Karena orang munafik ini bisa menghancurkan segala-gala. Karena orang yang suka bohong ini repot. Contoh, dia berteriak tentang Islam. Ya. Takbir, takbir. Tapi takbirnya itu nyuruh perang. Nyuruh perangnya di tempat yang aman. Tuh. Ya. Itu namanya munafik. Di tempat yang aman, damai, menyerukan selalu takbir, takbir untuk perang. Perang dengan siapa? Nggak ada, jangan bikin repot. Terus orang-orang munafik ini bergaya seperti ulama, seperti kiai, seperti ustadz. Tujuannya apa? Ya. Hanya untuk menyelewengkan tentang agama. Jadi orang munafik inilah sumber dari segala kebohongan-kebohongan ini. Di makam-makam dipalsukan,
kuburan-kuburan dipalsukan, doktrin-doktrin disebar. Pokoknya yang namanya munafik itu adalah sumbernya segala kebohongan. Repot menghadapi orang-orang munafik itu repot. Kalau di depan sangat baik, di belakang menusuk. Tuh. Jadi saudara-saudaraku, zaman sekarang ini kita harus waspada. Mata kita ini jangan tertipu oleh penampilan-penampilan yang seakan-akan penampilannya persis ulama besar ini. Jangan mudah tertipu seperti itu. Banyak oknum-oknum habaib yang berkeluyuran ke rumah-rumah orang tuh, banyak. Banyak oknum-oknum habaib yang berbagai macam cara lah untuk memperdaya kita-kita orang ini. Ini buktinya sudah banyak. Saya merantau ke Kalimantan, mereka ada di sana. Saya merantau ke Sumatera, mereka ada di sana. Ini bukan tanpa tujuan. Dan bahkan tahun-tahun yang kemarin itu banyak orang-orang gila, ya. Tapi orang-orang gila ini mempunyai sasaran. Membunuh kiai, membunuh ulama, membunuh imam-imam di masjid. Itu orang gila. Ini bukan orang gila yang sebenarnya, bukan. Tapi orang gila yang ada organisasinya. Saudara-saudaraku, jangan lupa kita untuk selalu beristighfar. Yang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari dosa. Karena orang yang baik itu, orang yang bagus itu, bukannya tidak berdosa, bukannya tidak bersalah, tapi orang yang menyadari kesalahannya, kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan itu. Tapi kalau ada organisasi yang benar-benar terstruktur lah. Kalau struktur itu lumpuh, ya maksudnya struktur itu ya bukan lumpuhnya itulah. Malah ini lebih bergerak kemana-mana ini. Ya. Contohnya begini, ada gerakan-gerakan radikalisme, ya, radikalisme. Mereka itu alasannya itu apa? Jihad. Tuh. Tapi jihadnya itu jihad bunuh diri. Kalau bunuh diri doang mending. Tuh. Membunuh orang-orang banyak. Dengan bahasanya apa? Sebenarnya ini bahasa rahasia itu ada dua. Ada bahasa yang pesta pengantin. Yang dimaksud pesta pengantin itu ketika melakukan bom bunuh diri dan kemudian orang-orang yang dianggap kafir itu mati. Tuh. Dia menganggapnya itu jihad, masuk surga, pesta bersama bidadari. Uhuy. Nah, dianggapnya seperti itu. Kemudian ada bahasa pesta pemerayan atau pesta pembayaran atau balas dendam terhadap hal-hal yang terjadi zaman dahulu. Umpama zaman dahulu itu ada gembong PKI yang dipimpin oleh Al-Habib Muso Al-Munawar dan Al-Habib Ahmad DN Aidit. Teriaknya sama. Mereka itu kafir, harus dibunuh. Orang yang tidak tahu benar-benar menganggap seseorang itu kafir dan kemudian dengan mudahnya dia membunuh. Ini gerakan radikalisme zaman sekarang ini harus diwaspadai. Demikian dulu saudara-saudara, semoga kita selalu waspada dan berhati-hati karena orang-orang yang bakal merusak negara ini terus selalu bergentayangan dengan berbagai macam. Saya ingatkan sekali lagi,
Orang yang membuat kuburan-kuburan palsu di setiap wilayah itu bukan sekedar untuk mencari duit. Untuk supaya mudah menduduki setiap wilayah-wilayah dan punya tujuan lebih besar daripada itu. Demikianlah saudara-saudara, semoga kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.